berdoa dulu agar dipermudah dan dilancarkan kegiatan pembelajaran kali ini. Yang mau memimpin doa siapa? Saya, Bu. Boleh Najwa, silakan. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih Najwa sudah memimpin doa. Oke, sebelum itu Ibu absensi dulu untuk kehadirannya. Ani Rotun, Hadir, Bu. Dela Susanti, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Ian Lestari, hadir Bu. Dita Permatasari, Hadir, Bu. Fatmawati, salah. Bagus banget deh. Firmansyah Ibrahim, Fakir. Ya, kalian ini terlalu tegang nggak apa-apa, anggap aja nggak ada kamera ya. Oke. Dita Lestari, Hadir. Hairunisa, Hadir. Kayla Putri, Hadir. Kiratun Batuta, Hadir, Bu. Emraihan Gayo, Hadir. Nadia Aprilia, Hadir. Naila Azhara, Hadir. Najwa Claudia, Hadir, Bu. Najwa Nadelia, Hadir, Bu. Najwa Diana, Hadir, Bu. Novi Anggita, Nuraini Marcella, Hadir. Puna Bambang Putri, dan Vera yang terakhir Hadir, Bu. Amalia Kartika Sari. Kamu panjang banget namanya, no? Oke, ya ketika ibu mengatakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 dengan ekspresi yang ceria. Ganjen nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, Siap. biar semangat lah ya. Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 2 kali. Oke, ya, pertemuan kali ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kasih kali berupa bertema tentang bimbingan karir. Setelah lulus SMK. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita dapat merencanakan atau memilih karir untuk diri kita sendiri. Nanti ada pilihan karir, di situ ada 4 pilihan karirnya, nanti akan dijelaskan di PowerPoint Ibu. Selain merencanakan dan memilih, itu untuk apa lagi? Ya, agar terdapat strategi. Strategi untuk apa? Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dan juga rintangan-rintangan yang ada yang akan kalian hadapi nantinya. Ya. Nah, selanjutnya kita ke materi. Kita lihat ke PowerPoint. Cantik ya? Ya, menentukan pilihan karir setelah lulus. Apa aja sih pilihan karir itu? Yang pertama, yang pertama adalah
harus ditentukan mulai dari sekarang. Ini bulan apa? Oktober. Kalian lulus bulan apa? Mei. Yakin lulus? Yakin. Harus yakin. Yakin. Yakin 100%. Bekerja. Pilihan kalian tentukan mulai dari sekarang. Kenapa? Agar kalian tidak bingung nantinya. Tapi ketika kalian akan melamar suatu perusahaan, harus tahu syarat-syaratnya selain fotokopi KTP, SKCK, membuat surat lamaran pekerjaan, pembuatan CV. Kalian harus mengetahui minimal kalian itu berusia berapa tahun agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Kalau umur kalian kurang dari 18 tahun, ya berarti kalian tidak bisa menaruh lamaran pekerjaan di situ. Kenapa, Bu? Nanti dipikirnya kalian perusahaan tersebut mempekerjakan anak di bawah umur. Ada undang-undangnya soalnya di situ. Adakah yang di sini umur 18 tahun? Ada berapa? Angkat tangan coba. Ya, bersyukur udah pada tua-tua tuh ternyata. Ya, untuk yang 17 tahun bersabar ya. Nah, jadi bekerja. Kenapa harus dipilih bekerja? Ya, yang umur 18 tahun ini berarti sudah matang. Ya, mulai dari sekarang kalian list perusahaan-perusahaan mana aja yang di sekitar kalian dulu, yang terdekat di rumah kalian dulu. Ya, kalau yang ibu tahu di sini itu ada Lauris, ada Selim, ada Big itu apa, Bu? Bina, Maria, Gembira. Kalau nggak salah saya kayak si itu ya, mana itu yang di mobilan Lauris? Ya benar, itu pabrik sepatu yang pakai. Iya. Banyak pabrik-pabrik sekarang baru yang sedang dibuka di sini. Jadi lambat laun juga nanti akan jadi kota berkembang itu, entah di Cirebon dan juga di Brebes. Jadi bersyukur kalian ini. Nah, semangat apa ya, lulusan SMK yang nantinya angka penganggurannya berarti sedikit yang menganggur. Amin. Pilihannya yaitu apa yang harus kalian lakukan? Ya, ketika kalian memilih bekerja, tulis perusahaan-perusahaan mana saja yang nantinya akan kalian taruh surat lamaran pekerjaannya. Ya, dari tulisan tersebut, dari list tersebut perusahaan, nanti kalian ditulis keterangannya, bulan apa, tanggal berapa kalian menitipkan surat lamarannya. Kenapa harus ditulis seperti itu, Bu? Agar kalian tidak terlihat di PHP-kan. Ya, kalau misalnya jangka waktunya sekitar 2 minggu, berarti ya udah coret data list tersebut. Agar apa? Agar kalian tidak terlalu berharap. Nah, nanti setelah 1 minggu kemudian, nggak usah menunggu nih. Jadi misalnya PT Lauris itu di tanggal kalian lulus bulan Mei misalnya, di tanggal 10 Mei misalnya. Nah, nanti di tanggal 13 Mei-nya kamu ke perusahaan yang baru lagi. Jadi biar apa? Biar kalian punya peluang yang banyak. Semakin kalian menyebarkan lamaran pekerjaan semakin luas, berarti untuk diterimanya pun semakin ada. Karena apa? Kalian berusaha semakin keras. Berbeda dengan yang kalau kalian hanya menaruhnya hanya satu perusahaan. Ya, yang ditakutkan bukan rezekinya di situ, tapi kamu nungguin rezekinya di situ. Ya nggak bakal kebuka. Ya, jadi ibu minta untuk dibuatkan data listnya. Terus pilihannya kedua yaitu kuliah. Nah, kuliah yang harus ditentukan adalah pilih universitas mana yang kalian akan sekolah lanjutannya. Nah, ada di Cirebon barangkali itu banyak banget universitas. Barangkali ada yang waktu itu PPN di Semarang. Ya, terus ada yang barangkali yang di Bogor. Ya, masih banyak kota-kota besar. Ketika kalian sudah memilih universitas, salah satu dari universitas yang ada di Indonesia, kalian buka webnya, jurusan apa aja sih misalnya. Ibu pilih salah satu universitas yang di Semarang saja.
Universitas PGRI Semarang. Nah, kalian buka tuh websitenya Universitas PGRI Semarang. Di situ ketik aja Google di situ. Nanti akan muncul nih. Ada fakultas-fakultas apa aja sih yang terdapat di Universitas PGRI Semarang? Ya, jurusan-jurusan apa saja sih? Nah, kalau memang kalian sudah menentukan satu jurusan, misalnya, aku mau jadi guru bimbingan konseling ya. Nanti kalian lihat, ya, proses setelah 4 tahun kemudian, ya, seperti apa guru bimbingan konselingnya. Kenapa ibu mengatakan 4 tahun? Karena untuk meraih sarjana pendidikan S1 itu minimal pendidikan adalah 4 tahun. Jadi jangan sampai kalian sudah S1 tinggi-tinggi tapi jasanya nggak dipakai. Maka dari itu dibaca, dipilih yang tepat agar kalian tidak sia-sia ketika sudah mendapatkan gelar S1 dan ijazahnya. Karena 4 tahun itu waktu yang tidak cukup sebentar, itu lama dan buang energi, tenaga dan juga waktu dan juga apa? Uang juga ya. Karena apa? Biaya kuliah juga kan nggak murah ya pastinya. Ya, jadi dilihat dulu misalnya bimbingan karir konseling, prospeknya 4 tahun kemudian kayaknya aku bakal diterima nggak ya di sekolah-sekolah. Kayaknya sekolah-sekolah bimbingan karir udah banyak atau belum ya? Kalau misalnya kecil kemungkinannya udah banyak nih sekolah-sekolah yang bimbingan karir, yowis dipilih lagi bakat dan potensi kalian itu apa. Nah, kalau misalnya ternyata sudah menemukan, baru diskusikan dengan orang tua masalah biaya, masalah kenapa kalian memilih jurusan tersebut. Yakinkan kepada orang tua pilihan kalian adalah yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Ya, itu untuk kuliah. Yang ketiga yaitu gap year. Apa itu gap year? Ada yang tahu? Bu, gap year itu apa? Gap year itu adalah menunggu saja 1 tahun karena umur saya belum 18 tahun. Saya bingung mau melanjutkan juga tidak punya uang. Ya, jadi saya menunggu 1 tahun. Ya, itu gap year. Nah, selama menunggu 1 tahun itu mau ngapain? Nah, kalau kalian punya jiwa berdagang, bagus. Punya jiwa jiwa berdagang yang harus kalian gali itu ya. Jadi minat. Nah, dari sini nanti kita akan belajarnya apa? Kenapa menentukan dari sekarang? Minat konsumsi ketika saya bulan Mei saya mau jualan saya apa ya kira-kira? Misalnya ini kan perempuan semua nih, kalian pasti punya WA-nya WA-nya masing-masing teman-teman kalian kan. Nah, biasanya kalau perempuan itu nggak jauh-jauh dari skincare. Nah, pilih skincare yang sekiranya peminatnya banyak. Nah, kalau fashion bu, ya fashion pilih satu fashion. Ada kerudung, ada tas, ada baju dan lain sebagainya. Ya, namanya usaha mulai dari yang kecil dulu. Ya, nanti lama-lama juga akan berkembang menjadi besar kalau kalian juga telaten. Nah, itu pilihan kalian. Selanjutnya, nah ini ada sebuah video. Silakan kalian lihat tayangan videonya. Semoga jadi inspirasi kalian. Ini adalah bulan 9 semenjak kelulusan gue dari SMA. Melepas seragam ketiabu, mulai memilih jalan hidup sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau GPR. Dan gue memilih GPR karena butuh duit. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah saling memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar semua. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya, yang udah kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang udah kuliah tahu apa ya, gue bisa kuliah,
bisa nggak ya gue terima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengalami ini baru dia sadarlah, banyak orang-orang yang tidak setuju utama. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas untuk keinginan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sengaja dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan pentingnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bekerja. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamu orang yang paling bekerja. Tanpa kamu dan mereka ketahui, bahwa masing-masing sebenarnya punya kesenian yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu di saat terpuruk siapa saja orang-orang yang tetap setia menemani, siapa saja orang-orang yang terus mendukung, dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekurangan, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudutmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan sedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan Allah. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat kalian dan ibu berkata, kami bangga padamu. Sedih ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Oke, dari tayangan tadi setidaknya punya gambaran loh, punya motivasi untuk kalian mau kemana, mau dibawa kemana ijazah kalian nantinya. Ya, tadi dari tayangan tersebut ibu ingin kalian bentuk kelompok, tapi dengan pembentukan kelompoknya yaitu pengambilan kertas warna di sini. Nah, kalau kalian sudah mengambil, baru bergabung dengan warna yang sesuai dengan yang kalian pilih. Nah, silakan untuk yang pertama ke sini. Ya, selanjutnya. Lanjut. Ya. Rolling. Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang dari kertas warna yang kalian ambil, bentuk
kelompok sesuai warna kertasnya dan juga bangkunya juga. Untuk nanti diberikan soal ke ibu, diskusikan dari yang tadi sudah saya sampaikan materinya. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Nggak usah, bangkunya aja. Berarti yang dipindah. Tuh tadi yang hijau di sini, yang hijau timur, yang kuning di depan, di sini depan. Ya nggak bisa, ini adanya ibu. Ya kuning di mana kuning? Sini. Barat. Nggak kelihatan. Sini. Kuning itu sebelah situ tuh kelihatan. Ini. Kenapa? Pegel. Nggak usah mejanya, bangkunya aja. Mejanya kalau misalnya kurang banyak ya disatuin sama yang dekatnya aja, gitu loh. Sini. Di sini aku. Kalau kata ya, mau ini mana? Belakang. Itu kalian ngapain? Oh hijau. Ya kursinya sebelah sana dong. Dipajang. Oh, di hadap-hadap saya ini. Mejanya nggak sendirian, Om. Oh, di sini. Emang gak ada tulisannya dong ya? Nah, di situ kuliah kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan tinggi. Nah, itu akan kalian tentukan pilihannya. Ya, universitas apa yang kalian akan pilih, salah satu dari kalian aja. Nah, terus jurusan apa yang akan kalian pilih juga. Terus tentukan karirnya itu kuliah, benar ya. Terus hambatan seperti apa yang nanti ketika kalian akan masuk ke universitas tersebut. Tadi apa? Iya. Terus lanjut. Bagaimana cara Anda agar sukses dalam menentukan karir? Nah, karir yang akan ambil adalah kuliah. Kayaknya biar sukses itu bagaimana caranya? Ya, nanti diskusikan dengan teman-temannya. Yang lain pun sama. Berarti pertanyaannya yaitu yang pertama itu penentuan karir udah ditentukan sama ibu ya. Yang hijau itu yang bekerja, yang pink adalah menikah, dan yang merah adalah kursus. Ya pertanyaannya berarti nanti akan dipresentasikan adalah menentukan karir udah. Maksudnya hambatan-hambatan apa sih sekiranya yang akan dialami oleh kalian ketika karir yang dipilih oleh warna kalian itu apa? So silakan dikerjakan tugasnya. Kalau menikah hambatannya apa? Ketika saya menikah di usia dini itu hambatannya aku apa ya? Kira-kira ya. Jadi jangan sampai menikah gitu loh. Seperti itu gambarannya. Nanti maju satu-satu sesuai dengan warnanya. Perwakilan saja. Yang merah nanti yang itu sama sana. Ini kertas sabunnya di lokasinya aja, di belakangnya aja nggak apa-apa. Kecil ya, terlalu kecil. Ya udah nggak apa-apa, pakai kertas. Iya, hambatan kayak hambatannya, rintangannya apa aja gitu. Penghalangnya istilahnya sementara gitu. Kursus, tahu ya kursus ya? Kayak D1 itu kursus, berarti ada kursus bahasa Inggris, kursus komputer, nyetir, LPTK, maksudnya kursus.
dan perempuan. Iya. Baju dua-duanya nggak apa-apa. Nah, barangkali malu. Udah ditentukan itu kan, berarti nah itu berarti hambatannya. Alasan kan yang bukan kalian menentukan alasannya ya, berarti hambatannya ketika khusus untuk LPTK itu apa yang kalian akan temui kira-kira? Iya, hambatan. Oke, untuk warnanya silakan maju ke depan. Ada warna hijau, pink, merah, dan juga kuning. Silakan maju ke depan untuk presentasikan. Pink, 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 merah, 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 kuning, kuning, kuning. Lagi nyanyi. Nah, coba dong, jangan duduk. Boleh duduk aja. Oke, presentasikan. Nah, hambatan-hambatan apa aja yang pink mana pink? Itu pink. Ini pink. Ibu nggak melihat. Merah. Anjiro. Untuk presentasikan hambatannya, terus tadi apa pertanyaannya? Hambatan dan juga agar apa tadi? Dua ya. Nah, agar sukses pilihan yang tadi ditentukan sama harapan dan sukses. Ayo presentasikan. Untuk yang hijau dulu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kelompok hijau yaitu bekerja. Hambatan yaitu persaingan antar sekolah. Yang lain juga hambatan tentang persyaratan pekerjaan yang susah karena kebanyakan persaingan pekerjaan itu lulusan S1 dan juga persyaratan minimal
umur, yaitu 18, maksimalnya lebih dari 18 juga bisa Bu. Tinggi badan juga ngaruh dalam suatu pekerja lah Bu. Terus penampilannya harus rapi, wangi, menarik, kemampuan dan domisili. Nah, hambatan juga ada. Cara agar sukses yaitu kedepannya harus dengan memperbanyak pengalaman dan relasi juga. Kalau mempunyai uang kan bisa melanjutkan kuliah agar pengalaman dan karirnya makin maju ke depannya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sekarang yang warna merah. Kursus. Enggak apa-apa, udah hafal berarti. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa? Saya mempresentasikan pilihan karir khusus. Hambatannya itu lebih pertama tentang dana atau uang. Ya, biasanya kan kalau mau masukkan kakak bayar pendaftaran gitu. Yang buat terbangnya juga yang kedua. Benar. Yang kedua tentang lamanya masuk kayak materi Oh iya betul. Kan biasanya kalau ngapalin banyak banget kan susah buat masuknya gitu. Iya. Yang ketiga penerbangan, menunggu penerbangannya kan pasti kayak ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Harus sabar ya. Iya, kalau nggak lulus ujiannya juga gimana menunggu penerbangan. Sudah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan untuk yang kayaknya yang lebih ini deh, menikah dulu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan Memaparkan pilihan karir. tentang menikah. Mau nikah? Mau nikah? Enggak. Tidak ada pasangan. Terus masih di bawah umur, nggak boleh nikah. Belum ada modal. Tidak mendapatkan restu dari orang tua. Belum siap menikah. Oke, tepuk tangan untuk menikah. Selanjutnya kuliah terakhir atau udah selesai? Oh belum. Yang kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan karir yaitu kuliah. Kuliah di Universitas Indonesia. Hambatan yang akan dialami itu biaya. Yang pertama itu biaya, biasanya itu tergantung sama orang tua. Izin dulu. Nah, biayanya itu biasanya ada pembayaran masuknya, pembayaran semester atau pembayaran alma mater ya. Terus juga ada persaingan nilai. Biasanya kalau mau masuk universitas ada persaingan nilai dari SMK atau nilai akhir. Rencana untuk kedepannya itu kita harus tetap bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dan berjuang agar bisa masuk ke universitas tersebut. Ternyata apa yang materi yang Ibu sampaikan kalian bisa menangkapnya. Nah, di sini ada sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin mengetahui ini, ya, cita-cita kalian, pilihan karir itu apa selanjutnya? Kayaknya ada pohon karir. Nanti kalian silakan maju satu-satu untuk menuliskan karir kalian di sini agar menjadi kenang-kenangan nanti bisa difoto. Ya, oke silakan mulai dari siapa? Oke, kira Siti ada tinggal 2. Ayo. Kanan kiri. Ayo.
Amin. Ayo lanjut majlis ya. MC. Jual terus kan dijual. Boleh jalan aja. Jalan universitas itu. Ya ibu nanti bisa terima kasih. Iya. Jadi ibu tutup dulu. Alhamdulillah ternyata apa yang disampaikan sudah menyiapkan kalian. Untuk itu ada baiknya kita menentukan rencana kalian mulai dari sekarang agar kalian nantinya tidak akan bingung ketika kalian sudah di bulan Mei nanti. Ya, untuk menutup pertemuan kali ini ibu yang akan memimpin doa. Jadi berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.